Hi, welcome to Spark Talk Podcast, a podcast that talk about Catholic for teenagers. Halo semua, kembali lagi di Spark Talk. Pada hari ini, Spark Talk bersama saya, Karissa Angelina, kedatangan narasumber yang sedang naik daun nih di FMIPA UI. Apalagi setelah pencapaiannya yang membanggakan banget di PIMNAS. Tidak lain tidak bukan adalah Kak Christina Hersandi, atau biasa disapa Kak Tina. Yuk langsung saja kita sapa. Halo Kak Tina. Halo, aduh jadi malu. Kenalin semuanya, nama gue Christina dari Biologi FMIPA UI Angkatan 2018. Alias sekarang sudah memasuki tahun akhir, yeay. Yeay. Boleh nih Kak diceritain dikit ke teman-teman kesibukan Kak Tina belakangan ini selain di PKM sama di PIMNAS apa aja sih? Kalau kesibukan itu belakangan ini cuma di BEM FMIPA ya. Gue di situ sebagai staf Departemen Keilmuan dan menjelang akhir semester ini ya paling sibuk ini sih laporan kerja praktek sama persiapan buat skripsi. Oke, terus nih buat teman-teman yang belum familiar Kak, boleh juga nih dijelasin PKM dan PIMNAS itu apa sih Kak? Wah, panjang nih. Jadi PKM itu singkatannya udah pada tahu kan ya, Program Kreativitas Mahasiswa. Kalau PIMNAS itu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, jadi dua program ini tuh adalah dua program dari Kemendikbudristek buat menampung dan membantu realisasi ide-ide mahasiswa dalam memberi solusi untuk persoalan yang sedang terjadi di masyarakat gitu. Jadi kalau kalian ingat, waktu maba tuh kalian dapat tugas PKM kan? Ingat nggak? Nah, itu sebenarnya kalau kalian ngerjain dengan sungguh-sungguh tuh, kalian bisa melanjutkan itu buat submit ke Kemendikbudristek ini melalui PKM Center UI untuk diberi hibah pelaksanaan. Nah, jadi setelah kalian submit proposal, kalau lulus, kalian tuh akan nanti eksekusi kegiatan. Terus setelahnya nanti kan ada laporan pertanggungjawaban sama direview nih nanti sama juri-jurinya gitu. Setelah selesai, PKM yang didanain ini akan diseleksi lagi untuk lolos ke tahap PIMNAS sekaligus perebutan medali juara per bidang PKM-nya gitu. Wah, keren banget ya Kak. Nah, kira-kira apa nih yang bikin Kakak termotivasi buat ikut PKM? Jadi jujur sebenarnya motivasi awal pribadi gue tuh supaya kegiatan kerja praktek gue tuh dapat dana hibah karena FYI topik PKM ini tuh sama dengan topik KP gue guys. Emang gak tulus ya niatnya ya awalnya ya, tapi ya seiring waktu pelaksanaannya itu gue gak munafik nih gue nih. Motivasi gue tuh untuk sekedar dapet dana itu pernah kayak berubah jadi pengen kegiatan gue tuh benar-benar berdampak untuk orang lain gitu. Karena kan PKM gue yang lolos di dana itu kan yang PKM penerapan iptek sama kewirausahaan ya, gue lolos 2 kemarin. Nah, semuanya tuh ada produk yang ditawarkan kepada masyarakat dan setelah pelaksanaannya tuh memang memberi dampak yang bagus gitu. Jadi itu tuh baru kerasa kayak rasa bahagianya tuh jauh lebih membekas daripada sekedar asik didanain, dapet duit kayak gitu, rasa bahagianya tuh beda banget gitu. Berdampak buat orang lain. Oke, berarti dari yang awalnya pengen dana aja nih Kak, apa jadinya pengen yang Kakak bikin bermanfaat ya buat orang lain. Betul, betul. Oke, mungkin sekarang kita break dulu kali ya Kak, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih seru-seru nih. Tapi nanti Kakak harus Yes. jawabnya cepet ya Kak. Oke. Siap. Apa tuh? Oke, yang pertama nih, kartun favorit Kakak waktu masa kecil apa nih? Eh, nggak ada nih kartun spesifik, tapi gue paling suka kartun dari Disney sama DreamWorks. Pokoknya keluaran mereka tuh gue auto nonton dah. Iya sih Kak, lucu-lucu ya. Mm-mm. Terus, apa nih Kak makanan favorit Kakak di Dallas? Oh, tentu saja ayam kalasan. Nggak sih ayam mentega lebih enak. Ayam menteganya ibu kalasan. Ya ujung-ujungnya kalasan juga sih. Itu paling enak di Iya, Dallas. sedih banget nih belum pernah nyobain nih Kak. Uh. Online. Terus, siapa nih Kak role model Kakak? Role model gue, anggota keluarga boleh ya. Boleh Kalau dong. anggota keluarga itu om gue spesifik. Wah, kenapa tuh Kak? Karena om gue tuh banyak nilai-nilai yang bagus yang dia tanamin ke gue gitu. Kayak misalnya, kalau misalnya berbuat baik sama orang, nggak boleh diungkit-ungkit.
kayak gitu. Terus juga ngajarin cara ngadepin orang tuh gimana gitu. Banyak pelajaran yang gue dapet dah dari om gue pokoknya. Dan juga kayak maksud gue tuh pesan-pesan dari dia tuh nggak boleh ngomong kasar ya, nggak omong kosong gitu istilahnya, memang dilakuin beneran jadi contoh yang baik gitu. Asik, oke keren banget nih Kak. Terus ada nggak nih Kak film lama yang masih aja Kakak tuh sering nontonin lagi gitu? Tentu saja semua kartun yang gue sebutin di poin A itu tentu saja. Terus juga kalian tahu Larva nggak sih, kartun Larva? Tahu tahu. Nah itu gue candu sih, gue nonton episode berulang-ulang gitu kayak nggak bosen-bosen. Ya ampun emang lucu sih. Apalagi yang season 2 lucu-lucu. Ya ampun. Oke, terus kalau bisa liburan bebas COVID, Kakak pengen kemana nih? Ke semua tempat ya. Tapi ya kalau misalnya spesifik itu gue pengen ke Medan. Karena Medan tuh kemarin tempat pelaksanaan PIMNAS guys. Tapi ya online jadinya kan sedih sekali. Oh, pengen Pengen offline ke ya Medan. Pimnasnya. Lebih seru. Ya udah nggak apa-apa ikhlas. Oke, itu aja Kak pertanyaan singkatnya. Kita lanjut lagi nih ke Hmm, pertanyaan-pertanyaan lainnya. let's go. Jadi, ada nggak nih Kak tips and trick buat teman-teman yang pengen berprestasi juga di akademik, khususnya di bidang PKM? Kalau tips and trick sih berawal dari niat sama komitmen ya. Wah, benar. Ya tapi Widih, emang kayak gitu berawal dari niat sama komitmen iya. dulu kalau mau. Terus kalau misalnya ini kan khususnya di PKM ya, PKM itu kan pasti tim, gak ada yang individu. Jadi cari temen tim itu yang beneran solid, jangan sembarangan aja kalian mau nyari anggota gitu ya. Cari anggota tuh yang ngerti kapan kita harus serius, kapan kita harus bercanda gitu. Terus juga paling, kan soalnya pelaksanaan PKM ini kan paling penting dari internal kan. Jadi selama PKM ini juga gue tuh kalau misalnya nggak dapet tim yang kompak kayak sekarang ya, kalau pribadi gue tuh mental kita tuh sering banget dibanting gitu loh. Selalu ada di titik kritis, apalagi gue ketua kan, dimana gue tuh harus ambil pilihan gitu. Itu sulit menurut gue kan. Nah, tanpa mereka tuh pertimbangan dari mereka, support dari mereka gitu, bercanda-bercandanya mereka biar kita nggak stres gitu kan. Ya mungkin kita nggak akan bisa sih sampai ke tahap ini gitu. Kalau tim sih ya internal sih, tapi kalau individu ya tetap tadi balik ke niat sama komitmen kalian. Berarti penting banget ya Kak, tim yang kayak ya bisa mendukung kita, terus Hmm, sama-sama punya tujuan yang sama juga, niat gitu, punya komitmen betul, juga. betul. Mm. Sama selera jokesnya sama sih biar nyambung. Iya, kalau nggak nyambung kayak, Iya, jadi cringe gitu nggak iya. enak. Aduh, oke. Terus gimana nih rencana pribadi kakak selanjutnya? Ada nggak nih kira-kira target atau tujuan yang pengen kakak capai? Kalau target ini lulus tepat waktu yang dalam waktu dekat ya. Semoga nggak telat, amin-amin. Semoga lulus tepat waktu. Amin. Terus setelahnya memang kalau diizinkan sama Tuhan pengen langsung lanjut S2 sama S3 di luar negeri. Gue pengen ke Jepang sih, tapi yang nggak tahu deh Tuhan bawa kemana. Tapi target gue itu. Pengen lanjut apa nih kak? Kira-kira jurusannya atau kemana kak? Kalau jurusan sih antara mikrobiologi klinis, kalau nggak bioteknologi sih. Yang masih berbau Wah. microbial prospecting gitu, gue pengen jurusan yang ke arah situ. Hmm. Oke, terus siapa nih kak? Santa atau Santa panutan kakak? Ada nggak nih? Wah, keren nih. Ini memang podcastnya KMK MIPA banget, seneng gue. Nah, jadi gue bukan durhaka, nama baptis gue kan Margareta. Beliau tetap jadi panutan gue juga sebagai pelindung gitu ya. Tapi ya karena gue juga lama sekolah di Saverius, jadi gue tuh udah dengar kisah beliau dan beliau jadi teladan gue banget Santo Franciscus Saverius. Konteksnya di sini bukan teladan karena dia jadi misionaris ya menyebarkan ajaran gitu bukan, tapi lebih Hmm. ke kayak selama dia jadi misionaris tuh individu dia yang lembut, penuh kasih gitu, rela berkorban, lama-lama tuh membuat orang sendiri untuk tertarik dan mengikuti ajaran Yesus gitu pada zaman dia mengajar. Kan dia kan menyebarkan agama soalnya bukan dengan debat gitu, nyari sensasi, koar-koar, maksain kepercayaan dia gitu kan. Dia itu cuma ngajarin dan yang membuat orang tertarik tuh bukan serta-merta ajaran yang dia ajarkan aja, tapi karena mereka melihat ada teladan yang baik dari Santo Franciscus Xaverius ini dan hati mereka sendiri yang mau gitu. Nah, jadi kalau buat gue pribadi, kayak kalau misalnya gue mempunyai suatu nilai yang baik gitu dan bisa jadi contoh, gue nggak mau
apa ya, nggak mau memamer-mamerkan pada orang lain gitu. Cukup ketika orang udah kenal sama gue harap tuh gue bisa menjadi contoh yang baik buat dia sendiri gitu, biar dia sendiri yang muncul tekad dan niat baiknya gitu, nggak perlu gue celotehin gitu atau gimana gitu istilahnya. Gitu. Oke, inspiratif banget ya Kak ceritanya. Terus Asik. Oke, terus terakhir nih Kak, apa nih pesan Kakak buat teman-teman pendengar dan juga anggota KMK FMIPA UI? nih panjang nih ya. Jadi gini, pertama gue mau bilang, gue tuh kalau ngasih pesan nggak bisa terlalu ngawang gitu. Tetap semangat, pantang menyerah gitu. Gue nggak bisa kasih pesan kayak gitu. Gue tuh agak kasar orangnya kalau ngasih pesan. Dan gue lebih seneng memberi pesan tuh agak realistis gitu. Dan ini agak nyambung-menyambung ya. Yang pertama itu kita semua udah punya jalannya masing-masing. Kita yang buat jalan itu karena cuma kita kan yang punya pilihan hidup kita gitu. Dan selama kita memilih jalan, kita tuh tidak bisa membandingkan diri kita sama orang lain. Paling sering kan kalian dikit-dikit insecure gitu kan, ya gue juga kayak gitu sih. Tapi itu tuh kayak ibarat kita ngebandingin apel sama jeruk gitu, nggak akan ada habisnya. Kita punya plus minusnya masing-masing. Garis start awal kita tuh udah beda-beda satu dengan yang lain, pilihannya udah beda. Nah lalu juga dalam membuat pilihan kan setelahnya kita harus mencoba dong apa yang udah kita pilih. Jangan cuma pilih doang terus ragu-ragu gitu, jangan kayak gitu. Nah, sebelum mencoba ini, mental yang paling kuat yang harus lu siapin tuh adalah mental untuk gagal. Itu yang harus lu siapin paling kuat dari mental yang lain. Mental buat ngadepin juga konsekuensi dan resiko apa ke depan yang akan lu terima. Jadi bukan serta-merta, apa ya, mental saat ngerasa lu akan berhasil nih, oh tentu saja gue nggak akan menyerah, gue akan bertanggung jawab, gitu enggak. Itu akan kebentuk sendiri. Itu lebih mudah dibentuk daripada mental untuk gagal, itu susah banget, nggak semua orang bisa. Terus balik lagi karena ini untuk KMK, ini ungkapan klasik ya, jalan Tuhan selalu yang terbaik. Wis, gue Widih. agak kasar nih. Nah, karena kan statement ini nggak gampang diterima orang, bener nggak? Jadi buat orang tuh ini kayak pesannya tuh cukup ngawang gitu kan, kehendak Tuhan yang terbaik. Apalagi kayak orang yang punya pengalaman permohonannya tuh di saat kritis dan nggak terkabul. Langsung deh, wah Tuhan tuh ada apa enggak sih gitu kan, nah, kayak gitu kan orang kadang kan. Gue Iya. nggak ngatain mereka ya, karena gue pribadi pun pernah ada di titik itu gitu, sampai gue nggak mau berdoa berapa bulan gitu karena gue berada di saat terpuruk gitu. Tapi ya gitu, gimana ya ngomongnya ya, namanya juga manusia kan, itu kelemahan manusia gitu. Itu kalau kita merasa sedih itu wajar sebenarnya. Tapi kalau kalian sedih itu jangan berkepanjangan, karena waktu tuh nggak akan berhenti gitu buat liatin lu sedih doang gitu. Kalau memang susah nerima kenyataan gitu, kita tuh harus belajar membuat mindset kita apa ya, harus ditempa agak keras gitu. Lu tanemin dah pikiran, kalau seandainya yang terjadi adalah keinginan gua dan bukan kehendak Tuhan, hal buruk apa yang akan terjadi gitu loh. Ya judulnya aja udah nggak sesuai kehendak Tuhan kan, ya menurut lu aja gimana gitu loh kalau nggak sesuai kan. Emang lu bisa handle itu semua tanpa Tuhan? Nggak bisa kan? Nggak akan bisa gitu loh. Lu sedih saat doa lu nggak terkabul karena apa? Karena lu nggak tahu hal buruk apa yang akan terjadi kalau misalnya doa lu yang kejadian gitu loh. Ibarat lu lihat dua jalan nih, yang kiri mulus, yang kanan tampak rusak gitu, lu mau pengen belok kiri dong, otomatis jalannya mulus gitu. Sedangkan Tuhan ternyata giring lu belok kanan di jalan yang kelihatan rusak bergelombang gitu kan. eh Gimana ya? Ya pasti lu sedih dan marah dong, kelihatannya mulus gitu jalan kiri, kenapa Tuhan memilih jalan yang lebih sulit gitu. Ya karena apa? Karena lu nggak tahu apa yang ada di jalur kiri gitu loh. Kelihatannya mulus kan, bisa aja ada hewan buas yang siap menerkam lu, atau ada petir siap nyambar lu, atau apaan kita nggak tahu gitu istilahnya kan. Ya karena kita nggak tahu gitu, makanya kita ngerasa oh mungkin doa gue yang terkabul tuh bakal jadi yang terbaik gitu, padahal Tuhan tahu setelahnya apa yang terjadi jika memang doa lu yang kejadian gitu loh. Tuhan tuh selalu memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Uas. Ya izinkan gue menanam mindset kayak gitu deh, supaya kalian tuh cepet bangkit gitu dari keterpurukan gitu. Aduh, agak ngedark ya pesannya ya, tapi emang gimana ya, dunia ini tuh semakin dewasa tuh kita juga sadar kan isinya tuh bukan cuma happy gitu. Jadi kayak happy-nya kita tuh tergantung bagaimana cara kita ngehadepin kehidupan di dewasa ini dan menemukan cara bahagia dan jalan hidup kita sendiri. Begitu teman-teman. Wah,
Wih, thank you banget nih Kak buat pesan-pesannya. Oke, nggak kerasa ya kita udah sampai di penghujung perbincangan kita hari ini. Makasih sekali lagi nih buat Kak Tina untuk kehadirannya bersama kami di Spark Talk Podcast dan membagikan ceritanya sama kesan-pesannya juga nih buat teman-teman. Semoga Kak Tina sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan ya Kak. Saya Karisa Angelina pamit undur diri. Sampai jumpa di Spark Talk Podcast episode berikutnya. Thank you for listening Spark Talk Podcast. Stay tuned for the next episode. And have a nice day.